Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, pembina dari komunitas BBB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang selling skill episode yang ketiga. Pada episode yang pertama, saya sudah menyampaikan tentang pemahaman dasar selling, penampilan dan sikap yang harus dipunyai seorang penjual. Pada episode yang kedua, saya sudah menjelaskan tentang pengetahuan produk atau product knowledge, analisa pesaing, dan analisa calon pembeli, kemudian bagaimana cara kita mengatasi hambatan pada waktu ingin bertemu dengan calon pembeli, dan persiapan penjualan lainnya. Nah, dalam episode ketiga ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam penjualan. Dalam melakukan penjualan, seharusnya kita melalui berbagai tahapan, yaitu pertama adalah tahapan pembukaan, kemudian tahapan penggalian informasi, yang ketiga, tahapan presentasi. Yang keempat, tahapan negosiasi atau mengatasi hambatan. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah tahapan closing atau penutupan. Pada kenyataannya di lapangan, tahapan-tahapan penjualan urutannya tidak mesti seperti ini. Bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan situasi pada waktu melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Saya masuk ke dalam tahapan yang pertama, yaitu tahapan pembukaan. Pada waktu Anda bertemu dengan calon pembeli, biasanya Anda melakukan jabat tangan, kemudian kita memperkenalkan nama, menanyakan kabar. Setelah itu, umumnya bertukar kartu nama. Dalam tahap ini yang paling penting adalah kesan pertama. Ciptakan kesan pertama yang baik kepada calon pembeli. Mungkin Anda masih ingat salah satu iklan di televisi yang bunyinya seperti ini ya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, hal itu memang benar. Karena memang kesan pertama sangat penting dan amat menentukan untuk kelancaran proses komunikasi selanjutnya. Oleh karena itu, sekali lagi, ciptakanlah kesan pertama yang baik pada calon pembeli. Kalau kesan pertama yang Anda berikan baik, selanjutnya komunikasi dalam tahap berikutnya akan lancar. Tetapi kalau pada waktu awal Anda memberikan kesan pertama yang kurang baik, maka akan sulit dalam komunikasi di tahap-tahap berikutnya. Nah, saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Tips ini diajarkan kepada saya oleh guru saya dalam penjualan, Bapak Sidik Muslim, dan ajaran beliau sudah saya praktekkan ya, sekitar 30 tahun ini, dan dengan mempraktekkan ajaran ini, umumnya penjualan atau komunikasi yang saya lakukan biasanya berjalan dengan lancar. Tipsnya adalah apa? Yaitu berikanlah pujian kecil yang tulus. Sekali lagi, berikanlah pujian kecil yang tulus tentang sesuatu hal atau kondisi dari calon pembeli. Untuk memudahkan pengertian Anda, saya langsung berikan contoh aja ya. Misalkan pada waktu Anda bertemu, kelihatan yang akan kita temui ini lagi semangat dan segar. Nah, Anda bisa mengatakan, wah, Bapak kelihatan tambah muda saja ya Pak ya. Contoh lain, pada waktu kita memasuki ruang suatu kantor, kemudian kita berkomentar, indah sekali ruang kantor ini Pak. Kemudian di dalamnya misalkan kita melihat ada lukisan dan kelihatannya bagus, kita puji. Lukisan ini kelihatannya indah, siapa pelukisnya Pak? Contoh lain, misalkan kita masuk suatu pabrik, kita lihat di luar banyak sekali kendaraan, nah kita bisa komentar, wah, saya lihat di luar banyak sekali bahan baku yang masuk Pak ya, pasti lagi banyak order nih. Nah, orang pasti akan merasa senang kalau dianggap bisnisnya berjalan dengan lancar. Contoh lainnya, dasinya indah sekali Pak, atau wah, jilbabnya bagus sekali Bu, kalau boleh tahu beli di mana. Nah, ini adalah contoh berbagai kalimat yang merupakan pujian kecil yang tulus yang bisa digunakan untuk mencairkan suasana atau memberi kesan pertama yang baik. Pada dasarnya orang itu merasa cemas atau tidak nyaman kalau bertemu dengan orang lain yang tidak terlalu begitu dikenalnya. Sehingga adanya pujian kecil yang tulus tersebut bisa bermanfaat untuk mencairkan suasana
dan menimbulkan rasa nyaman pada kedua belah pihak. Tapi saya perlu ingatkan pada Anda bahwa pujian tersebut harus tulus. Artinya apa? Tidak mengada-ada dan tidak berlebihan atau bersifat terlalu menyanjung. Contohnya, jangan Anda memuji seperti ini, "Wah, Bapak hebat sekali. Baru pertama kali ini saya bertemu orang seperti Bapak." Pujian semacam ini pasti kesannya dianggap sangat berlebihan dan Anda sebagai penjual dianggap kurang bermartabat atau Anda dianggap sebagai seorang penjilat. Untuk calon pembeli yang baru Anda kenal, disarankan untuk memberikan pujian yang tidak bersifat personal. Katakanlah hal yang bersifat umum, misalkan tentang cuaca, tentang kebersihan, tentang keindahan ruang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Anda harus sadar bahwa calon pembeli adalah sangat penting bagi kita. Tetapi pada saat yang sama, mungkin bagi calon pembeli, kita itu tidak terlalu penting. Anda jangan terlalu cepat tersinggung jika calon pembeli mengeluarkan kata-kata yang mungkin terasa menyepelekan kita. Kita juga jangan tersinggung kalau calon pembeli kelihatannya tergesa-gesa, tidak mau bicara banyak dengan kita. Karena memang bagi kita calon pembeli adalah sangat penting, tetapi bagi calon pembeli mungkin kita tidak terlalu penting bagi mereka. Berdasarkan pengalaman saya, kesalahan yang sering dilakukan para penjual pada tahap awal ini adalah sudah bercerita panjang lebar tentang kelebihan produk yang dijualnya. Padahal belum tentu calon pembeli tersebut mempunyai kebutuhan atau keinginan membeli produk yang ditawarkannya. Sebagai satu contoh, misalkan saya mau beli handphone, Anda yang mau jual handphone. Nah, Anda dengan begitu semangat menceritakan, pada waktu baru ketemu saya langsung menceritakan tentang kehebatan handphone yang Anda jual. Misalkan Anda cerita bahwa handphone Anda mempunyai kamera sekian piksel, HP tersebut mempunyai banyak kamera, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kamera HP. Padahal sangat mungkin bagi saya, kamera itu tidak terlalu penting, karena saya menggunakan handphone untuk bekerja, bukan untuk rekreasi. Ini adalah salah satu contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh penjual. Lalu, pada tahap perkenalan ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang penjual? Yang dilakukan adalah Anda setelah memperkenalkan diri, kalau bisa melakukan pujian kecil yang tulus, kemudian ceritakan dengan singkat tentang keperluan Anda, tentang produk yang akan Anda jual. Contohnya, "Maaf Bu, kami dari perusahaan ABC. Kedatangan kami ini, kami ingin menawarkan produk yang terbaru dari perusahaan kami." Setelah itu Anda berhenti, tidak usah dijelaskan lebih lanjut, Anda masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap penggalian informasi. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan penggalian informasi. Nah, dalam tahap ini Anda perlu menggali informasi sedalam mungkin dari calon pembeli berkaitan dengan produk-produk yang akan Anda jual kepada calon pembeli. Kesuksesan Anda dalam tahap penggalian informasi ini sangat tergantung kepada kepintaran Anda dalam menggali informasi tentang apa yang ada di pikiran calon pembeli berkaitan dengan produk yang akan Anda jual. Nah, dalam tahap penggalian informasi ini perlu saya jelaskan bahwa ada dua jenis pertanyaan, yaitu yang pertama dinamakan pertanyaan terbuka atau open probe. Yang kedua, jenis pertanyaan tertutup atau close probe. Apa itu pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka adalah jenis pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang. Misalkan pertanyaan terbuka dimulai dengan kata bagaimana, apakah, mengapa, ceritakan. Contoh misalkan, bagaimana pendapat Bapak tentang produk ini? Nah, jawabannya tentu panjang. Contoh lain, apakah Bapak merasa perbedaan antara jika memakai produk ini dengan produk satunya? Nah, jawabannya akan panjang. Itu adalah contoh pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka bisa juga dilakukan dengan kalimat tidak langsung. Misalkan, maaf Pak, dapatkah Bapak menjelaskan mengapa Bapak lebih suka produk yang semacam ini? Atau contoh lain lagi, maaf bila Bapak tidak berkeberatan, mungkin Bapak bisa menerangkan
apa saja sih sebenarnya permasalahan selama ini terhadap produk yang Bapak gunakan selama ini. Nah, dengan menggunakan kalimat tidak langsung tersebut terkesan akan lebih sopan. Pertanyaan terbuka umumnya ditujukan kepada orang yang sifatnya terbuka atau ekstrovert, orang yang mau banyak omong, orang yang mau menjelaskan dengan panjang lebar kepada kita. Jenis pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tertutup. Kebalikan dari pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya singkat, misalkan ya atau tidak atau jawaban-jawaban singkat lainnya. Pertanyaan tertutup contohnya adalah pertanyaan yang dimulai dengan kata kapan, bisakah, bolehkah, berapa, sudahkah, siapa. Misalkan, kapan Bapak mulai menggunakan produk ini? Jawabannya akan singkat. Atau, sudahkah Bapak mencoba produk ini? Jawabannya juga akan singkat. Pertanyaan tertutup ditujukan kepada orang yang sifatnya tertutup atau introvert, orang yang tidak suka bicara, orang yang senangnya ngomong secara singkat saja. Nah, untuk penjualan itu kita dianjurkan menggunakan pertanyaan terbuka sebanyak mungkin. Kenapa? Karena dalam tahap penggalian informasi kita perlu informasi yang selengkap mungkin. Dengan mengajukan pertanyaan terbuka, maka Anda akan dapat menggali informasi selengkap mungkin dari calon pembeli Anda. Namun permasalahannya, kita baru mengenal calon pembeli tersebut kan? Kita tidak tahu orang tersebut orang ekstrovert atau introvert. Bagaimana cara kita agar mengetahui orang tersebut itu orang ekstrovert atau introvert? Caranya tidak susah ya. Cukup pada waktu awal bertanya, gunakan pertanyaan terbuka dulu. Nah, kalau dia menjawab dengan lancar, berarti orang tersebut adalah orang ekstrovert. Tetapi kalau dia menjawabnya tidak lancar, maka berarti orang itu adalah orang yang introvert. Gunakanlah pertanyaan terbuka dulu. Kalau dia kesulitan menjawab, ubahlah pertanyaan terbuka tadi menjadi pertanyaan tertutup. Tetapi ingat, untuk satu pertanyaan terbuka, kalau diubah menjadi pertanyaan tertutup, perlu menjadi beberapa pertanyaan tertutup, bukan satu, tapi beberapa. Saya beri contoh, misalkan Anda membuat pertanyaan terbuka seperti ini. Mengapa Bapak lebih memilih laptop merek A, bukan merek lainnya, Pak? Nah, tentunya karena pertanyaan terbuka jawabannya panjang. Tetapi kalau yang Anda hadapi orang yang introvert, maka dia akan tidak mampu menjawab pertanyaan terbuka semacam ini. Begitu kelihatannya dia kesulitan untuk menjawab, maka rubahlah pertanyaan tersebut menjadi beberapa pertanyaan tertutup. Nah, dari contoh ini Anda perlu merubah pertanyaan terbuka tadi menjadi setidaknya 4 pertanyaan tertutup, yaitu sudah berapa lama Pak Bapak menggunakan laptop merek A? Jawabannya singkat ya, sekian tahun misalkan. Apakah ada masalah selama Bapak menggunakan laptop merek A? Jawabannya singkat, ya atau tidak. Bagaimana dengan kecepatan prosesor laptop merek A, Pak? Apakah sesuai dengan kebutuhan Bapak? Kita tanya lagi. Bagaimana dengan kapasitas penyimpanan laptop merek A? Apakah sesuai dengan kebutuhan Bapak? Nah, ini adalah satu contoh bagaimana kita merubah satu pertanyaan terbuka menjadi beberapa pertanyaan tertutup. Selanjutnya, dalam episode yang lalu sudah saya jelaskan bahwa Anda sebelum melakukan penjualan, Anda harus tahu betul tentang latar belakang atau tentang sesuatu yang berkaitan dengan calon pembeli tadi, misalkan umurnya, keluarganya, hobinya, dan sebagainya. Nah, semakin kita tahu latar belakang dari calon pembeli, akan memudahkan kita menjelaskan pada tahap presentasi ini. Karena apa? Karena dari latar belakang tadi, kita bisa menggali lebih jauh lagi untuk melihat peluang. Seberapa jauh calon pembeli tertarik dan akan membeli produk kita. Peluang itu bisa timbul misalkan karena calon pembeli tadi belum pernah memakai produk yang kita tawarkan. Memang belum pernah dia pakai. Peluang tersebut juga bisa timbul kalau calon pembeli tadi sudah pernah memakai produk yang kita tawarkan, yang berasal dari pesaing, tetapi mungkin selama memakai produk dari pesaing kita, dia merasa belum puas dengan produk tersebut, sehingga ada peluang untuk membujuk dia membeli produk kita. Anda juga harus memahami apa itu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan itu adalah didasarkan kepada pikiran atau rasio, sedangkan keinginan didasarkan pada perasaan atau emosi. Artinya apa? Kebutuhan itu artinya
kita memang benar-benar butuh ya, secara rasio memang butuh. Namun keinginan itu sumbernya atau dasarnya dari perasaan atau emosi. Nah, seorang penjual yang baik harus bisa menimbulkan keinginan calon pembeli untuk membeli, meskipun mungkin pada dasarnya dia tidak terlalu membutuhkan produk tersebut. Saya berikan contoh, misalkan ada penjual alat-alat kebutuhan rumah tangga, misalkan panci. Dia datang ke rumah kita. Kita sebenarnya tidak butuh membeli panci tersebut, tetapi dia bisa merubah kita yang tidak butuh menjadi ingin membeli, misalkan dengan kata-kata seperti ini. Maaf Bu, tetangga sebelah sudah beli produk ini loh. Nah, dari kalimat tadi sebenarnya kita nggak butuh, tetapi karena tetangga sebelah beli ya kita penasaran ya, mungkin saja kita jadi ingin untuk membeli. Berikut ini saya memberikan contoh pertanyaan untuk menggali kebutuhan atau keinginan calon pembeli. Misalkan, kalau Anda menjual laptop, nah maka Anda bisa bertanya, maaf Pak, saat ini Bapak memakai laptop merek apa? Apakah ada masalah atau kekurangan pada laptop tersebut? Laptop Bapak digunakan hanya untuk kerja saja atau untuk keperluan lain Pak? Misalkan untuk putra Bapak main game. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, nantinya kita bisa memberikan penawaran laptop yang spesifikasinya sesuai dengan yang dibutuhkan dari calon pembeli tersebut. Jadi pada dasarnya kita tidak sekedar bertanya. Pertanyaan tadi harus diarahkan ke arah keunggulan atau manfaat produk kita. Kita kan sudah punya list keunggulan produk kita ya. Pada waktu episode kedua sudah saya jelaskan tentang FAB. Nah, pertanyaan yang kita ajukan harus diarahkan ke arah keunggulan atau manfaat produk kita sesuai yang telah kita buat pada list kita. Sebagai suatu contoh, kalau Anda menjual coolbox, tempat penyimpanan ikan, kita bisa saja bertanya seperti ini. Maaf Pak, selama ini ikannya disimpan dengan apa Pak? Berapa suhu penyimpanannya Pak? Dan misalkan kita bertanya lagi, tahan berapa lama Pak ikannya disimpan dengan cara semacam itu? Arahnya nanti kita akan tawarkan coolbox kita yang tentunya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Contoh lainnya, misalkan kita menjual makanan sehat, maka kita bertanya, wah Bapak kelihatan sehat Pak ya, sering olahraga ya Pak? Kemudian kita bertanya lagi, apakah Bapak memilih jenis makanan tertentu untuk dimakan? Arahnya agar nantinya dia mau beli produk makanan sehat yang kita tawarkan. Nah, ini adalah contoh beberapa pertanyaan untuk mengarahkan pembeli ke arah keunggulan atau manfaat produk kita. Yang perlu Anda ingat dalam pertanyaan adalah jangan memotong pembicaraan calon pembeli. Kalau calon pembeli ngomong, kita dengarkan aja sampai selesai. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan ketiga, yaitu tahapan presentasi. Tahapan ini bertujuan untuk menegaskan atau menjelaskan kepada calon pembeli bahwa produk yang kita tawarkan mempunyai manfaat yang bisa memecahkan masalahnya atau yang bisa memenuhi kebutuhannya. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh pengetahuan produk Anda yang sudah saya jelaskan dalam episode sebelumnya. Dan jangan lupa dalam presentasi ini Anda harus tampil percaya diri dan penuh antusias agar pembeli Anda merasa yakin terhadap produk yang Anda tawarkan. Sales itu seperti rainbow atau sniper. Tahu ya rainbow ya, rainbow adalah pasukan komando. Nah, sniper itu adalah penembak jitu. Kalau diibaratkan rainbow atau sniper, menurut saya sales itu lebih tepat sebagai seorang sniper, bukan seperti rainbow. Apa bedanya? Anggap aja advantage atau kelebihan atau manfaat dari produk Anda itu sebagai suatu peluru. Tentunya jumlah keunggulan produk kita sangat terbatas. Artinya jumlah peluru yang kita punyai sangat terbatas. Oleh karena itu, kalau kita bertindak seperti rainbow, begitu ketemu musuh langsung ditembak dor gitu, peluru kita akan cepat habis. Berbeda dengan sniper. Sniper adalah kita tembak atau kita gunakan keunggulan atau manfaat dari produk kita secara berhati-hati sesuai dengan target. Artinya apa? Satu peluru benar-benar kita tembakkan atau satu manfaat dari list manfaat produk kita sampaikan ke calon pembeli sesuai dengan kebutuhannya satu persatu. Jadi tidak boros peluru. Nah,
Dalam tahap presentasi ini, fitur-fitur yang Anda sampaikan manfaatnya atau keunggulannya adalah fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan calon pembeli atau yang bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Misalkan sebagai contoh, misalkan dalam tahap penggalian informasi, calon pembeli laptop butuh laptop bukan hanya untuk kerja saja, tetapi juga untuk main game. Maka Anda presentasikan keunggulan laptop yang Anda tawarkan yang berhubungan dengan keandalannya dalam main game, seperti kecepatan prosesornya, kapasitas RAM, dan lain-lain. Fitur yang tidak berkaitan atau tidak dibutuhkan oleh calon pembeli tidak perlu disampaikan karena bisa menambah bingung calon pembeli tersebut. Misalkan, dalam penggalian informasi, calon pembeli handphone sama sekali tidak pernah menyinggung kebutuhannya tentang kamera. Maka Anda tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar tentang keunggulan kamera HP yang Anda tawarkan. Kemudian, tentunya Anda punya cukup banyak keunggulan atau manfaat produk Anda. Tetapi pesan saya, jangan semua keunggulan atau manfaat produk Anda sampaikan semuanya dalam tahap presentasi ini. Simpanlah beberapa keunggulan atau sebagian keunggulan atau manfaat yang nantinya mungkin akan bisa Anda gunakan dalam tahap berikutnya, yaitu tahap negosiasi atau tahap menghadapi hambatan. Hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam tahap presentasi ini adalah sebelumnya lebih baik Anda tanyakan berapa lama ketersediaan waktu dari calon pembeli. Misalkan, Pak, maaf Pak, Bapak, apakah punya waktu yang longgar, kira-kira berapa lama? Tujuannya apa? Tujuannya kita menyesuaikan waktu presentasi kita sesuai dengan ketersediaan waktu dari calon pembeli tersebut. Kemudian, perjelas presentasi Anda secara visual dengan foto, video, dan lain sebagainya. Anda juga mungkin perlu menyebutkan referensi-referensi, misalkan pihak lain atau perusahaan lain yang bisa dipercaya yang telah membeli produk Anda. Ini untuk apa? Untuk meyakinkan calon pembeli bahwa memang produk kita bisa dipercaya. Saya juga sering menjumpai seorang penjual yang sok pintar, seolah-olah tahu segalanya, sehingga apapun pertanyaan dari calon pembeli dijawab, padahal belum tentu jawabannya itu benar. Kalau menurut saya, hal itu tidak perlu kita lakukan. Karena terkadang ya sebagai manusia, kita tidak mampu untuk menjawab semua pertanyaan. Kadang-kadang ada pertanyaan yang kita memang tidak tahu atau kita tidak bisa menjawab. Kalau Anda menemui hal seperti itu, apa yang Anda harus lakukan? Katakan saja secara jujur, maaf Pak, kita tidak tahu tentang masalah itu. Tetapi saya akan cari tahu Pak, nanti saya akan menghubungi Bapak lagi untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, demikian selling skill episode ketiga. Ikutilah terus penjelasan saya dalam selling skill episode-episode berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.